Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, Seri Tamtuntun Eskom Mkom. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pemaparan data definisi language, data manipulasi language, dan data query language. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja memasuki sesi pemaparan materi. Tabel produk berfungsi sebagai tabel utama dalam sistem warung yang menyimpan data barang seperti nama produk, kategori, harga, dan stok. Tabel ini menjadi pusat referensi untuk berbagai proses, termasuk transaksi penjualan, pencatatan hutang, dan pengelolaan persediaan. Tabel hutang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Tabel ini menyimpan informasi penghutang, produk yang dihutangkan, jumlah total hutang, serta status dan tanggal pembayaran. Relasi dengan tabel produk memastikan data hutang tercatat dengan jelas dan memudahkan pemantauan piutang oleh pengelola warung. Tabel restock berfungsi untuk mencatat aktivitas penambahan stok barang ke dalam sistem. Data pada tabel ini digunakan untuk memantau stok masuk serta mencatat pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang dari pemasok. Tabel transaksi mencatat seluruh aktivitas penjualan tunai sebagai sumber utama data pemasukan. Tabel keuangan mencatat seluruh arus kas masuk dan keluar untuk memantau kondisi finansial secara menyeluruh. Perintah insert pada tabel produk digunakan untuk memasukkan data barang seperti nama produk, kategori, harga jual, harga beli, dan stok awal. Kolom ID produk tidak diisi karena menggunakan auto increment. Dan juga perintah insert pada tabel hutang berfungsi untuk mencatat hutang pelanggan. Data yang disimpan meliputi tanggal, nama penghutang, produk yang dibeli, jumlah, total hutang, status pembayaran, dan tanggal pelunasan. Dan selanjutnya, perintah insert pada tabel restock digunakan untuk mencatat aktivitas penambahan stok barang. Data yang dimasukkan meliputi produk yang di restock, jumlah stok tambahan, harga beli, total pengeluaran, dan tanggal stok. Pada tabel keuangan, perintah DML digunakan untuk memasukkan data ke tabel keuangan. Data yang dicatat meliputi tanggal keterangan pemasukan, pengeluaran, dan ID hutang. Dimasukkan asal dari modal awal serta pelunasan hutang. Pelanggan yang dibayar bertahap, sementara itu pengeluaran dicatat sebagai proyek. Selanjutnya, transaksi. Perintah DML digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Data yang dimasukkan meliputi tanggal transaksi, nama pembeli, ID produk, jumlah yang dibeli, dan total harga. Setiap baris mewakili satu transaksi penjualan dan menjadi dasar perhitungan pendapatan serta analisis produk yang paling sering terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan DQL atau Data Query Language. Pada sistem ini terdapat 6 query. Query yang pertama itu menampilkan produk terlaris dan yang kedua menampilkan produk tersepi. Dua query ini digunakan untuk menganalisis tingkat penjualan produk pada tahun 2025. Query pertama berfungsi untuk menampilkan 5 produk terlaris dengan cara menjumlahkan total jumlah barang yang terjual pada setiap produk. Data difilter berdasarkan tahun 2025, dikelompokkan per produk, lalu diurutkan dari jumlah penjualan tertinggi menggunakan order by total days, sehingga produk paling laris berada di urutan paling atas. Sementara itu, query yang kedua memiliki struktur yang sama, namun perbedaannya terletak pada penggunaan order by total days yang mengurutkan data dari jumlah penjualan terendah. Dengan pengurutan ini, sistem dapat menampilkan 5 produk tersepi atau paling jarang terjual selama tahun 2025. Baik, selanjutnya query untuk menampilkan laba terbesar dan laba terkecil. Dua query ini digunakan untuk menganalisis laba produk pada tahun 2025. Query pertama menampilkan 5 produk dengan laba terbesar dengan cara menghitung selisih antara total penjualan dan harga beli setiap produk. Data difilter hanya untuk tahun 2025, dikelompokkan per produk, lalu diurutkan dari laba paling besar menggunakan order by laba, rugi, des, dan dibatasi 5 data teratas. Sedangkan query yang kedua memiliki struktur yang sama, namun perbedaannya terletak pada order by laba, rugi, as yang berfungsi mengurutkan data dari laba terkecil. Dengan pengurutan ini, sistem dapat menampilkan 5 produk dengan laba terendah sebagai bahan evaluasi penjualan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan query yang kelima. Query ini digunakan untuk menampilkan daftar hutang pelanggan yang masih belum dilunasi. Pada bagian select, query menentukan kolom yang ditampilkan, yaitu tanggal hutang, nama penghutang, nama produk yang dibeli, total hutang, dan status keterangannya. Data diambil dari tabel hutang dan produk yang dihubungkan melalui ID produk, sehingga setiap hutang dapat diketahui produk terkaitnya. Kondisi where digunakan untuk memfilter data agar hanya menampilkan daftar hutang dengan status belum lunas. Hasil akhir kemudian diurutkan berdasarkan tanggal transaksi menggunakan order by tanggal, sehingga data tersaji secara kronologis dan mudah dipantau. Dan untuk query yang terakhir, query ini digunakan untuk menampilkan laporan pemasukan, pengeluaran, serta laba atau rugi per bulan selama tahun 2025. Bagian unit select 1 sampai 12 berfungsi untuk membuat daftar bulan Januari hingga Desember secara manual, agar semua bulan tetap muncul meskipun tidak memiliki transaksi. Selanjutnya, pada query pemasukan digunakan unit out untuk menggabungkan dua sumber pemasukan, yaitu total penjualan dari tabel transaksi dan pemasukan lain dari tabel keuangan.
sehingga data tersebut disatukan karena sama-sama menambah kas warung. Setelah digabung, data pemasukan dijumlahkan kembali per bulan. Pengeluaran dihitung dari total restock pada tabel restock yang dikumpulkan per bulan. Fungsi if null digunakan agar nilai kosong dianggap nol, sehingga perhitungan tidak menghasilkan error. Terakhir, laba atau rugi diperoleh dari selisih pemasukan dan pengeluaran, lalu hasilnya diurutkan berdasarkan bulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa materi yang telah dipresentasikan hari ini membahas tentang penerapan perintah DDL, DFL, dan DKL. Pada sistem, data warung membantu pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Sir dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.